Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Rifan Hamdani, NIM 2121291 dari kelas HPAI, ingin mempresentasikan jawaban yang Anda buat dari soal yang telah Ibu kirimkan kemarin sebagai penilaian ulangan tengah semester ganjil. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. 1. Jelaskan filosofi kenapa masyarakat Minangkabau itu menganut sistem matrilinear. Awal mulanya ini berdasarkan sejarah ketika Raja Adityawarman atau raja dari Kerajaan Majapahit ingin menyerang Kerajaan Minangkabau yang pada saat itu dipimpin oleh dua orang datuk besar, yaitu Datuk Ketamanggungan dan Datuk Parpatin yang Sabatang. Karena kisahnya itu cukup panjang, maka Ananda itu cuman membaca itu sepintas lalu. Di dalam hal inilah kisah terjadi awal mulanya kenapa orang Minang itu menganut atau menjunjung tinggi dari garis keturunan ibu. Nah, alasannya itu karena orang Minang itu mengakui bahwasannya yang mulia itu ialah derajatnya perempuan itu daripada laki-laki, bahwa tingginya derajat perempuan itu lebih daripada laki-laki. Selain itu, sebagai bentuk pencintaan dan penghargaan kepada perempuan yang agar selalu tertanam di dalam jiwa laki-laki. Hal ini sudah menjadi adat atau kebiasaan dalam Minangkabau. Dan ini sangat sulit dibantah karena ini sudah menjadi dalil hidup bagi orang-orang yang ada di Minangkabau dan tidak akan bisa dirubah sampai hari kiamat pun. Di dalam istilah Minang, perempuan itu dipanggil dengan istilah bunda kandung, seorang ibu. Seandainya dalam suatu rumah atau suatu keluarga itu tidak ada perempuan, maka bisa dikatakan garis keturunannya itu ialah terputus. Misalnya pembagian harta warisan, jika tidak ada perempuan, maka yang berat itu adalah yang lain-lainnya. Atau dalam perkawinan, maka yang berat itu perempuan itulah yang akan ditatangi. Begitulah orang Minang itu menghargai perempuan. Ibu di dalam Minangkabau itu mempunyai istilah yang sangat tinggi yang dipanggil dengan sebutan bunda kandung. Limpapeh di rumah nan gadang, sumara dalam nagari. Maksudnya apa? Karena ibu itu adalah rimpapeh, sesuatu yang harus kita hargai di rumah nan gadang, di dalam suatu negari. Maka kenal dengan istilah bunda kandung. Itulah makanya kenapa orang Minangkabau itu menganut sistem matrilinear, karena sebagai penghargaan dan kecintaan terhadap komunitas dan sebagai pengakuan karena derajat wanita itu lebih tinggi daripada laki-laki. 2. Bagaimanakah sistem kekerabatan masyarakat Minangkabau? Baiklah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, sistem kekerabatan Minangkabau itu berbeda dengan sistem kekerabatan dengan adat lain. Adat lain itu biasanya itu memakai sistem patrilinear, sedangkan kita itu matrilinear. Kenapa? Karena itulah yang saya sebutkan dalam jawaban nomor 1 tadi. Sistem kekerabatan di Minangkabau itu ialah sistem keturunan dari garis ibu perempuan atau yang dinamakan matrilinear. Kenapa gitu? Karena itulah ingin meningkatkan derajat perempuan. Berdasarkan itulah, maka setiap apapun yang terjadi, maka yang meminang dalam adat Minangkabau itu ialah laki-laki kepada perempuan. Itulah maksud dari sistem ibu itu sebagai sistem kekerabatan dari dalam Minangkabau. Ketika melakukan perkawinan, maka yang datang meminang itu laki-laki kepada perempuan. Karena perempuan itulah diberi, perempuan itu dihormati, dimuliakan. Bukan berbeda dengan adat lain. Kalau adat lain itu laki-laki yang dibeli. Contohnya kalau sistem kekerabatan Minangkabau itu berdasarkan garis keturunan ibu, kita contohkan sebuah perkawinan. Ada seorang perkawinan laki-laki dengan seorang perempuan yang sukunya itu pasti berbeda. Dalam Minang, yang mana laki-laki ini menganut suku Caniago, sedangkan perempuan itu menganut suku Sikumbang. Ketika mereka itu melakukan hubungan perkawinan dan membuat sebuah keluarga, maka lahirlah anak-anaknya. Maka anak-anaknya itu pasti meneruskan suku dari ibunya. Tidak mungkin pula anak-anak itu meneruskan suku dari ayahnya. Maka anaknya tadi tidak boleh memakai suku Caniago. Ketika orang bertanya, dari manakah suku engkau?
maka dia itu tidak boleh mengatakan suku Canggu. Berarti seharusnya itu dia itu mengatakan sukunya dari Sikumbang karena ibunya itu dari Sikumbang. Itulah kedudukan pentingnya sistem kekerabatan itu di Minangkabau melalui matrilinear yang berdasarkan garis keturunan perempuan atau ibu. Begitu pula dengan wasiat. Wasiat itu ditentukan dari sejak keturunan ibu dari atasnya sampai ke bawah dan terus menerusnya akan dibagikan melalui dasar perempuan itu. Nah, yang cara pembagian itu telah diaturkan oleh para pemerintah negari. Selanjutnya nomor 3. Apakah itu tanah ulayat beserta jenisnya? Tanah ulayat ialah tanah milik bersama warga masyarakat Minangkabau. Warga masyarakat Minangkabau dalam menentukan hukum adat yang bersangkutan. Berarti ialah tanah milik bersama, yang mana hukumnya disebut dengan hukum ulayat. Adapun jenisnya, pertama itu tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari ialah hak milik atas sebidang tanah atau sumber daya alam yang di atas atau di dalamnya merupakan hak milik niniak mamak dan hak penguasanya itu niniak mamak dan kerapatan adat negari atau KAN, dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan bersama. Sedangkan fungsi pemerintah negari ialah sebagai pengaturnya. 2. Tanah ulayat suku. Tanah ulayat suku ialah hak milik atas sebidang tanah atau sumber daya alam yang di atas atau di dalamnya merupakan hak kolektif milik anggota suku, yang pembagian atau penggunaan pemanfaatan itu diatur oleh penghulu suku. 3. Tanah ulayat kaum, yaitu ialah hak milik atas sebidang tanah dan sumber daya alam yang di dalamnya merupakan hak milik semua anggota kaum yang dikenal sebagai jurai dan parwi, yang pembagian itu dibagikan oleh mamak jurai dan mamak kepala waris. Yang terakhir keempat yaitu tanah ulayat rajo, yang mana tanah ulayat rajo ini ialah hak milik sebidang tanah atau sumber daya alam yang pembagian itu diaturkan oleh laki-laki yang tertua dari keturunan ibu. Nah, inilah yang jawaban dari soal nomor 3. Yang keempat, apakah makna dan fungsi tanah ulayat itu? Langsung saja, tanah ulayat itu ialah tanah milik bersama yang berfungsi sebagai untuk kesejahteraan anak kemenakan kita yang akan selanjutnya itu akan terus bertambah sampai seterusnya, atau sebagai cadangan untuk anak kemenakan kita di suatu saat hari nanti. Fungsinya itu untuk menjaga melestarikan kesejahteraan keluarga kita. Sampai itu tanah ulayat itu mempunyai fungsi itu untuk menjaga kelestarian pusaku-pusaku yang telah dititipkan oleh keturunan kita itu terdahulunya. Itulah fungsi tanah ulayat sebagai mensejahterakan anak dan kemenakan kita. Nah, lanjut nomor 5. Sebutkan apa sajakah lembaga pendidikan yang ada lembaga pendidikan Islam yang ada di Minangkabau. Lembaga Islam di Minangkabau pada masa dahulu yaitu ialah surau, karena belum ada seperti sekarang ini yang mereka gunakan sebagai lembaga atau sebagai tempat melakukan pembelajaran atau pendidikan ialah di surau. Dahulu surau itu digunakan sebagai berbagai macam, seperti tempat bermusyawarah, tempat melakukan pengajian, dan biasanya surau itu dihunikan oleh para bujang-bujang atau laki-laki remaja-remaja. Maka biasanya itu dahulu itu anak laki-laki itu tidak pernah tidur di rumah, melainkan tidur itu di surau. Itulah laki-laki dahulu. Tapi masa sekarang lembaga Islam pendidikan itu sudah banyak, seperti institut, Universitas Islam Negeri dan lain-lain, sekolah madrasah aliyah yang berbau dengan keagamaan Islam. Mungkin itu sajalah yang saya jawab, yang dapat Anda jawabkan. Kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam bertutur katanya, Anda mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Anda bisa meraih nilai yang baik dari Ibu. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.